Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Pratama Yuda Handoyono. NIM saya 21580 1071111043. Kelas saya dari M02. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DNA dan RNA. Pengertian DNA. DNA adalah substansi genetik yang disusun oleh ribosa. DNA tidak terlibat dalam pewarisan sifat manusia, yang terlibat hanyalah protein. Komponen nukleotida DNA adalah satu gula sederhana deoksiribosa, yaitu ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Rahman Diarti dan kawan-kawan 2007. Lalu selanjutnya struktur DNA rantai heliks ganda atau double helix. Double helix terjadi karena adanya ikatan dua basa nitrogen yang ada pada dua rantai membentuk pasangan basa. Contohnya di sini ada timin dan berpasangan dengan adenin dan lalu guanin dengan sitosin. Ciri-ciri dari DNA rantai heliks ganda ini adalah dua rantai heliks polinukleotida melingkar mengelilingi satu sumbu. Basa purin dan pirimidin terdapat di bagian dalam heliks, sedangkan unit-unit fosfat dan deoksiribosa terdapat di bagian luar. Bidang-bidang basa tegak lurus terhadap sumbu heliks, bidang-bidang gula hampir tegak lurus terhadap bidang basa. Diameter heliks adalah 20 A. Jarak antara basa yang bersebelahan ialah 3,4 A. Pada poros heliks dengan sudut rotasi sebesar 36 derajat. Dengan demikian, putaran heliks berulang setelah 10 residu pada setiap rantai, yaitu pada interval 3,4 A. Kedua rantai saling berhubungan melalui ikatan hidrogen antara pasangan-pasangan basa. Adenin selalu berpasangan dengan timin. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Urutan basa sepanjang rantai polinukleotida tidak dibatasi dengan cara apapun. Urutan yang tepat basa-basa itu mengandung informasi genetik. Selanjutnya ada nukleotida. Komponen penyusun nukleotida terdiri dari 3 jenis, yaitu molekul, yaitu gula pentosa, deoksiribosa pada DNA atau ribosa pada RNA, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Yang kiri adalah gugus fosfat, yang kanan adalah gula pentosanya, dan yang atas basa nitrogen. Selanjutnya nukleosida. Nukleosida adalah gula ribosa yang berikatan dengan basa nitrogen. Ini adalah contoh dari nukleosida. Lalu selanjutnya adalah ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3N. Ini adalah perubahan ikatan fosfodiester. Dan yang kanan adalah contoh dari fosfodiester. Basa nitrogen penyusun dari DNA. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentukan DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Purin dan pirimidin adalah basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleosida. Ini adalah contoh struktur kimia dari pirimidin. Pirimidin ada timin dan sitosin, lalu purin ada adenin dan guanin. Lalu ada pasangan basa. Pasangan basa pirimidin yaitu timin, adenin, dan purin yaitu timin dan adenin, dan pirimidin yaitu sitosin dan guanin. Macam-macam DNA. DNA itu ada 4. Yang pertama ada aDNA. aDNA memiliki 11 basa perputaran lebih aktif dalam sel dibandingkan dengan pDNA. Yang kedua ada bDNA, mempunyai satu basa perputaran digunakan dalam replikasi RNA. Lalu selanjutnya ada zDNA. zDNA mempunyai 12 perputaran digunakan dalam penerjemahan RNA. Lalu selanjutnya cDNA. cDNA biasa dikenal dengan klon.
merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Lalu di sini ada struktur RNA. RNA ini terbentuk dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Bahasanya yaitu urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Sini adalah struktur dari RNA. Selanjutnya ada asam ribonukleat. Asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Lalu selanjutnya nukleotida dan gula ribosa. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat yang tersusun dari 3 subunit, yaitu sebuah gugus basa nukleotida dan nukleobasa, sebuah gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa, dan setidaknya ada 1 gugus fosfat. Lalu yang kanan adalah gula ribosa pada RNA. Ialah jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Yang kiri adalah rumus kimia dari nukleotida, yang kanan adalah gula ribosa. Macam-macam RNA. RNA juga terdiri atas nukleotida yang memiliki banyak fungsi. Yang pertama ada ribosomal RNA atau rRNA, adalah komponen ribosom yang bertanggung jawab pada sintesis protein. Yang kedua ada messenger RNA atau disingkat mRNA, merupakan intermediate yang membawa informasi genetik dari suatu gen ke ribosom. Yang ketiga ada transfer RNA atau tRNA, adalah molekul yang menerjemahkan informasi pada mRNA untuk menentukan asam amino spesifik. Selanjutnya ada perbedaan DNA dan RNA. Dari rantai polinukleotida, DNA panjang, double helix, dan berpilin, sedangkan RNA pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Selanjutnya dari letaknya, DNA letaknya berada di inti sel, sedangkan RNA berada di banyak. Contohnya ada di inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Yang ketiga dari gula pentosanya. DNA gula pentosanya berbentuk gula deoksiribosa, sedangkan RNA gula pentosanya berbentuk gula ribosa. Selanjutnya dari basa nitrogennya. DNA basa nitrogennya yaitu purin dan pirimidin. Purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin dari sitosin dan timin. Sedangkan RNA basa nitrogennya sama purin dan pirimidin, yang berbedanya dari isi dari purin RNA ini. Dari RNA ini purinnya adalah adenin dan guanin, dan pirimidinnya sitosin dan urasil. Lalu dari kadarnya, kadar pada DNA tidak statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis, sedangkan RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Jika dari fungsinya, fungsi dari DNA itu yaitu informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan fungsi dari RNA ini yaitu mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Lalu ada dogma sentral. Dogma sentral adalah proses penyimpanan dan pemindahan informasi genetik dinyatakan dalam suatu dalil. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan bagian pengadaan rantai ganda DNA. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Ini adalah contoh
dari replikasi DNA. Selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi merupakan tahapan penting dalam sintesis protein atau ekspresi gen. Proses transkripsi terjadi pada nukleus prokaryotik nukleoid, di mana DNA diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bentuk basa nitrogen membentuk rantai RNA yang bersifat single strand. Lalu transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi atau permulaan, yang kedua elongasi atau pemanjangan, yang ketiga terminasi atau pengakhiran. Yang pertama ada inisiasi, permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung Y dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA yang terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Lalu yang ketiga terminasi atau pengakhiran. Transkripsi pengakhiran ini berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi pada prokaryotik. Transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Selanjutnya ada translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein, namun hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Yang pertama ada inisiasi. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom, unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Lalu yang kedua ada elongasi. Kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam. Jadi asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, metonin. Asam amino pertama, metonin, segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang tidak dikatalisasi oleh rRNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentukan ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Yang selanjutnya ada terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA. Contohnya UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom.
polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari